SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di kesempatan sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Bapak dan Ibu sekalian dengan sebaik-baik penjagaan dan memberikan kepada kita semua yang hadir di majelis ini kesehatan dan umur panjang dan kesibukan dalam kebaikan dan ibadah dan ketaatan. Semoga salat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada suri tauladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, demikian juga semua orang yang berupaya meneladani apa yang beliau ajarkan hingga hari akhir nanti. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Tema kajian kita dalam kesempatan kali ini tentang panduan interaksi dengan manusia. Dan di antara buku yang terbaik yang mengkaji dan mengkupas hal ini adalah buku yang berjudul Al-Akhlaq was-Siyar fi Mutawatin Nufusi karya Ibnu Hazm Al-Andalusi rahimallahu ta'ala. Ada banyak tema-tema dalam buku tersebut berkenaan dengan nasihat-nasihat tentang kehidupan, nasihat-nasihat dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Dan di antara dari sejumlah tema-tema yang ada di buku tersebut, ya, Al-Adab was-Siyar karya atau Al-Akhlaq was-Siyar karya Ibnu Hazm, yang ingin saya sampaikan, saya bacakan dan kita kaji di kesempatan sore hari ini adalah sejumlah panduan dari beliau berkenaan dengan masalah seputar menasehati, nasihat dan menasehati. Poin yang pertama tentang nasihat yang diberikan, memberikan nasihat padahal tidak melaksanakan isi nasihat. Disampaikan oleh Ibnu Hazm rahimallahu ta'ala, manusia itu memiliki dua kewajiban. Yang pertama adalah mempelajari kebaikan, kemudian yang kedua adalah mengamalkannya. Maka siapa yang menggabungkan dua hal ini, mempelajari dan mengajarkan kebaikan dan mengamalkannya, maka sungguh dia telah mendapatkan dua hal yang istimewa. Maka dia telah mendapatkan dua hal yang istimewa sekaligus. Sedangkan orang yang mengetahuinya, mengajarkannya, menasihatkannya, namun dia tidak mempraktekannya, maka orang ini faqad ahsana fi ta'limi, oleh banyak orang biasanya dicela. Biasanya kemudian, wah ini jarkoni, ini iso ngajar, ini enggak iso ngelakoni. Karena dia tahu kebaikan,
mengajarkannya namun tidak mempraktekannya. Maka kata Ibnu Hazm rahimallahu ta'ala, orang semacam ini faqad ahsana, dia telah berbuat bagus, yaitu berbuat bagus dalam mengajar. Hanya saja beliau berbuat buruk dengan tidak mengamalkan kebaikan yang telah diketahui. Sehingga orang semacam ini, sebagaimana yang Allah firmankan, ya, dia adalah orang yang mencampur amal kebajikan wa akhara sayyi'a, sedangkan yang lainnya adalah amal kejelekan. Namun orang ini yang disebut dengan nada negatif oleh banyak orang dengan sebutan jarqani ini, dia lebih baik. Dia lebih baik dibandingkan dengan orang yang lainnya yang tidak mengetahui kebaikan, tidak mengajarkannya dan tidak mengamalkannya. Namun orang jenis yang kedua ini, kata Ibnu Hazm, masih mending. Masih ada orang yang lebih jelek. Ada orang nomor 3 yang lebih jelek, yang beliau katakan alladzi la khaira fihi, tidak ada kebaikan pada dirinya, yaitu orang yang melarang untuk mempelajari kebaikan dan menghalangi manusia untuk belajar dan mengenal kebaikan. Ya, maka di sini disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Hazm rahimallahu ta'ala tentang tingkatan-tingkatan manusia. Ya, maka ada manusia yang istimewa. Ya, manusia yang istimewa, dia melaksanakan 2 kewajiban sekaligus, yaitu kewajiban mengetahui kebaikan kemudian mengajarkannya, men-share-nya, menyebarkannya. Kemudian yang kedua ya, dan mengamalkannya serta mempraktekannya. Ini manusia yang paling ideal dan inilah manusia yang diharapkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjadi manusia jenis pertama ini. Amin. Kemudian ada manusia tipe yang kedua. Dia tahu kebaikan karena mempelajarinya, dia pun menyebarkannya, namun dia tidak melakukannya. Maka orang ini melakukan satu kewajiban dan meninggalkan satu kewajiban. Artinya salahnya itu salah satu. Salahnya salah satu, karena ada 2 kewajiban. Satu kewajiban sudah dia lakukan, namun ada kewajiban yang lain yang tidak dilakukan. Maka ini salahnya salah satu. Nah, ini tentu lebih baik dibandingkan yang salahnya 2. Yang lebih baik daripada salahnya 2, tidak mau mengajarkan kebaikan dan juga tidak mengamalkannya. Mengajarkan kebaikan tidak, mengamalkannya juga tidak. Namun orang yang jenis yang ketiga ini masih mending. Ada orang jenis yang keempat, ini yang paling jelek. Itulah orang yang menghalangi manusia untuk bisa mengenali kebaikan. Menghalang-halangi manusia, melarang orang untuk belajar kebaikan, dan menghalangi orang untuk belajar dan mengenal agama. Maka ini orang yang lebih jelek lagi, karena orang jenis ini disebut oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dengan sebutan jundun min junudil iblis. Ini salah satu tentara iblis. Itu adalah orang yang ingin menyetop, ingin menghalangi orang yang mau belajar kebaikan. Kemudian ketika ada orang yang mau
ingin jadi orang baik, belajar jadi orang baik, itu dihalang-halangi dengan dikatakan awas nanti jadi radikal, awas nanti jadi intoleran dan sebagainya, jangan belajar di sana, nanti jadi kenal kebaikan, jadi kenal Islam, dan dengan kemudian yang tentu hal ini akan dilakukan dengan memberikan label-label yang tidak sesuai dengan kenyataan dan tidak semestinya. Kemudian lanjutnya, seandainya tidak boleh ada orang yang melarang kejelekan, kecuali orang yang tidak ada pada dirinya kejelekan. Tidak boleh ada orang yang mengajak kepada kebaikan kecuali orang yang sudah betul-betul mempraktekannya. Maka kalau syarat orang yang mengajak kebaikan itu harus sudah mempraktekannya, syarat untuk bisa mengingatkan orang dari kejelekan kalau tidak punya kejelekan, maka di dunia ini tidak akan ada orang yang bisa dan boleh mengajak pada kebaikan dan melarang dari kejelekan. Maka di dunia ini nanti tidak ada orang yang melarang dari kejelekan dan mengajak pada kebaikan setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka cara berpikir demikian, kalau tidak bisa beramal maka tidak usah ngajak, tidak usah ngajak-ngajak kalau tidak bisa, kalau tidak bisa mempraktekannya, maka konsekuensinya tidak boleh ada orang yang memberi nasihat, tidak boleh ada orang yang mengingatkan keburukan dan kejelekan setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara hal yang menunjukkan satu pemikiran itu tidak benar, itu manakala dia mengantarkan pada kerusakan, mengantarkan pada kejelekan. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, poin yang kedua yang ingin kita bahas berkenaan dengan seputar nasihat ini adalah la tansah ala syartil qabuli. Janganlah Anda wahai seorang muslim memberi nasihat dengan syarat nasihatnya diterima dan dipraktekkan. Maka ini cara memberi nasihat yang tidak benar. Jadi memberi nasihat, namun nasihatnya harus diterima, harus dipraktekkan. Setelah memberi nasihat besoknya ditanyain, dicek, ini gimana, sudah dijalankan belum saran saya? Kalau belum dijalankan dimarahi. Ini gimana, sudah saya kasih tahu begini-begini, kenapa tidak berubah-ubah? Kenapa tidak ada perubahan, masih stagnan saja? Jadi memberi nasihat, namun mempersyaratkan agar nasihatnya diterima, agar nasihatnya dijalankan. Maka kata Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala, beliau katakan la tansah ala syartil qabuli. Janganlah engkau menjadi seorang yang memberikan saran, memberikan masukan, namun mengharuskan diterimanya saran dan masukan. Tidak demikian cara memberi nasihat. Tidak demikian adab dalam memberi nasihat. Namun adab dalam memberikan nasihat itu sebagaimana kata atau bahasa ulama yang lain, kul kalimataka famshi. Di antara adab penting dalam memberikan nasihat adalah sampaikanlah apa yang ingin kau sampaikan, setelah itu jalan. Jangan toleh-toleh. Jangan toleh-toleh. Jangan ngecek. Sudah dipraktikkan belum?
Belum, nanti 2 hari dicek lagi, gimana udah dijalankan belum. Nanti setelah seminggu dicek lagi, ditagih lagi, loh sudah disampaikan kok belum juga ada perubahan, gimana sih? Ini bukan orang memberi nasihat, ini namanya orang memberi komando. Sebagaimana nanti akan disampaikan juga oleh Ibnu Hazm kalau sempat kita baca. Jadi yang namanya memberikan nasihat itu kul kalimataka famshi. Sampaikan apa yang engkau sampaikan yang baik menurut anggapan kita. Setelah itu jalan lurus. Jangan balik kanan, nanyai lagi. Jangan toleh-toleh, jangan tengok-tengok. Jangan kemudian dicek-cek. Ini beda antara memberi nasihat dan memberikan komando dan instruksi. Yang namanya memberikan nasihat, memberikan saran, itu adalah sebagaimana kata Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala, la tansa ala syartil qabul. Janganlah memberi nasihat dengan syarat nasihatnya diterima. Wala tasfa ala syartil ijabah. Ketika ada orang yang punya keperluan, kemudian kita merasa bisa menolong dengan memanfaatkan nama baik kita, maka kemudian kita ngomong pada pihak-pihak tertentu yang bisa membantu orang itu, dan kita punya nama baik kepada di hadapan orang-orang yang kita mintai ini namanya satu amal soleh disebut syafaat. Kata beliau, jangan memberi syafaat dengan syarat syafaatnya dikabulkan. Karena yang namanya, dan perlu diketahui bahasanya menolong dengan memberi syafaat itu berpahala meskipun syafaat itu ditolak dan tidak dikabulkan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, isfa'u tu'jaru, berilah syafaat dan engkau dapat pahala. Dan manusia yang paling mulia tentu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika beliau ngasih syafaat pun tidak mesti diterima. Ada sahabat Nabi namanya Jabir bin Abdullah. Beliau meninggal dunia, ayahnya meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan utang kurma. Utang kurma sekian ton, 5 kalau ditonkan ya 5, sekian ton kurma. Tepatnya kalau di hitungan pakai bahasa Arab itu ada 30 wasak. Satu wasak itu 60 sok. Satu sok itu ya ukuran zakat fitrah kurang lebih 2,5 kilo. Ini punya utang, ayahnya meninggal dunia dalam keadaan punya utang. Utangnya sama orang Yahudi. Maka Jabir selaku anak ahli waris punya keinginan untuk membayarkan utang ayahnya. Namun intinya melakukan negosiasi, minta negosiasi agar dipermudah. Minta negosiasi, ayahnya ini punya utang sama orang Yahudi. Utang kurma tadi sama orang Yahudi. Negosiasi sendiri tidak diterima. Akhirnya ngomong sama Nabi. Nabi gini. Bantu saya negokan ke orang Yahudi supaya dia longgar dalam masalah pembayaran. Maka Nabi mengiyakan. Kemudian Nabi mendatanginya dan melakukan negosiasi. Ini namanya syafaat. Tolonglah. Ini ya nanti utang akan dibayar tapi dibuat longgar. Tapi orang Yahudi tersebut menolak syafaat Nabi. Nah, pokoknya seperti ini. Nah, gitu. Perjanjian semula. Nah, gitu. Enggak pakai niku-niku. Nah, gitu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan negosiasi dan beliau ketika itu kepala negara. Ketika itu seorang Nabi dan Rasul, beliau seorang Nabi dan Rasul dan sekaligus kepala negara. Negosiasinya tidak diterima. Beliau pun juga tidak marah-marah sama Yahudinya.
kamu ini kebangetan. Nah, kayak gitu saja, enggak gitu. Saya yang ngomong gak dihormati, enggak gitu. Tidak demikian. Ya memang haknya. Ya, utang piutang sebagaimana perjanjian awal. Nah, ini kan negosiasi. Ya, kok ternyata kekeh dengan perjanjian awal, ya tidak salah. Ya, maka syafaat Nabi tidak diterima dan Nabi tidak marah-marah karenanya. Ya, tidak memaki-maki Yahudi ini karena tidak menghargai kedatangan Nabi, tidak menghargai negosiasi Nabi, tidak. Ya, maka ya, kata Ibnu Hazm, la tashfa' ala syartil ijabah. Jangan ngasih syafaat dengan syarat harus diterima. Wala tahab ala syartil itsabah. Ya, jangan ngasih hibah, jangan ngasih hadiah, syaratnya dibales. Kalau memang mau ngasih hadiah, ya ngasih hadiah saja. Jangan ya, syaratnya dibales. Ya, apalagi kemudian ditagih. Ya, dulu pas kamu nikah saya itu ngasih kado lu. Nah, besok saya mau nikahan jangan lupa lu. Nah, kadonya, kadonya ya harus kurang lebih sama dengan kado dulu. Kado saya nilainya 500.000 lu. Nah, besok jangan kurang dari itu. Nah, maka kalau mau ngasih hibah, ngasih hadiah, jangan pakai syarat. Harus diganti, harus dibalas. Namun sikap yang benar dalam memberi nasihat, prinsip semangat yang benar dalam memberikan nasihat, dalam memberi syafaat, dalam memberi hibah dan hadiah, lakin ala sabili istimalil fadli. Akan tetapi lakukan hal-hal di atas dalam bentuk akhlak mulia, al-fadl, yaitu berbuat baik kepada orang. Murni berbuat baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala tansawul fadla bainakum. Ya, Allah sampaikan bahwasanya akhlak mulia yang Allah perintahkan ketika kita berinteraksi dengan manusia. Maka Allah katakan wala tansawul fadla bainakum. Jangan tinggalkan melakukan fadl dengan orang lain di antara kalian. Fadl itu artinya berbuat baik. Berbuat baik itu artinya lebih dari sekedar adil. Adil itu artinya setara dalam masalah hak dan kewajiban. Saya menunaikan kewajiban demikian dan demikian, maka saya minta agar semua hak saya dipenuhi. Semua kewajiban telah saya laksanakan, maka tolong mana semua hak saya. Ini namanya adil, namun tidak fadl. Yang dalam bahasa lain di ayat yang lain di An-Nahl, fadl itu sama dengan al-ihsan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian adil, dan adil itu wajib. Ini kewajiban, semuanya sudah dijalankan, mana semua hak saya. Ini namanya al-adl. Dan ini hukumnya wajib. Namun Allah katakan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Jangan adil, namun dianjurkan kalau bisa al-ihsan. Al-ihsan itu diantara bentuknya, ini semua kewajiban sudah saya jalankan. Kemudian mana hak saya? Oh ini cuma dikasih separuh, ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tidak masalah, no problem. Dikasih separuh tidak apa-apa, meskipun semua kewajiban sudah dijalankan. Maka al-ihsan berbuat baik kepada orang lain. Maka di antara bentuk fadl, bentuk ihsan adalah memberi masukan, murni memberikan masukan.
mau dipakai ya monggo, mau di setengah dipakai ya monggo, mau tidak dipakai ya tidak apa-apa. Saya sudah berbuat baik dengan ilmu yang saya miliki, pengetahuan yang saya punyai, pengalaman hidup yang saya miliki. Nah ini ini semua bahan baku untuk memberi saran dan masukan begini. Setelah itu tidak dipakai ya tidak apa-apa. Sudah berbuat baik dengan ilmu, pengalaman, pengetahuan yang dimiliki. Maka lakukan itu semua dalam bentuk ala sabilil fadl. Wa ta'diyati ma'alaika minan nasiha wa syafa'at wa batil ma'rufi, dan dalam rangka melaksanakan menunaikan hak nasihat, memberi syafaat dan berbuat baik. Kemudian poin yang ketiga, as-shadaqah wan nushu, persahabatan dan an-nushu, yang atau nasihat, namun nasihat dalam bahasa Arab. Nasihat itu bahasa Arab, kemudian masuk dalam bahasa Indonesia, kurang lebih jadi artinya wejangan, saran, masukan. Tapi asalnya nasihat itu iradatul khair lil ghair, menginginkan yang terbaik untuk orang lain, menginginkan yang terbaik untuk orang lain, itu namanya nasihat. Dan Nabi SAW berpesan kepada sahabat Jarir, dan pesan Nabi untuk satu sahabat, pesan Nabi untuk seluruh umat. Nabi katakan di antara pesan Nabi kepada sahabat Jarir, beliau katakan wa nushin likulli muslim, dan harapkanlah kebaikan untuk setiap muslim. Karena secara khusus Nabi ini menginginkan berpesan agar sahabat Jarir ini menyikapi setiap muslim dengan nushin, memiliki dengan nushin, menginginkan kebaikan dan yang terbaik. Maka masya Allah beliau prakteknya luar biasa. Prakteknya luar biasa. Beliau ini beli hewan, kuda atau unta, kemudian dari penjualnya mengatakan harganya 400 dirham. Harganya 400 dirham. Maka dalam rangka mempraktekkan pesan Nabi kepada beliau Jarir, maka Jarir mengatakan, ini kalau engkau jual 400 dirham terlalu murah mas, ini bagus, ini hewanmu ini kudamu ini bagus, tidak cocok ini kalau 400 dirham, kemurahan. Nah, itu kemurahan. Saya beli 500 dirham ya. Saya beli 500 dirham. Ya sudah, tidak apa-apa kalau mau dikasih 500 dirham, tidak apa-apa. Ini dikasih 500 dirham. Habis itu kemudian ditimbang-timbang lagi sama Jarir. Jarir mengatakan, kuda bagus ini 500 masih kemurahan. Nah, masih kemurahan. Tak tambah ya 600 dirham. Enggak usah ditambahi, udah cukup. Enggak, saya tambahi. Enggak cukup, udah enggak usah. Harus saya tambahi. Wah, harus nambah Pak, pembeli harus nambah Pak. Ini enggak bakalan ada Pak di Surabaya, di Sidoarjo enggak bakalan ada. Ini tinggal cerita di atas kertas ini. Ini ada
penjual pembeli udur, ini kata orang ini ribut. Ributnya itu pembelinya mau nambah ya Pak. Ini kalau mungkin normalnya orang kalau di tempat kita ributnya itu minta kurang. Nah ini lain Pak ya. Ini udurnya sahabat beda Pak dengan udurnya kita itu beda. Sahabat jadi pembeli sama kita jadi pembeli itu antara langit dan bumi ya. Kalau kita itu ribut gimana diskon ala konco dewe ya. Mbok digratisi kadang mbok di ya kalau digratisi gitu ya. Malah minta gratis sih Pak. Dan kalau kan sama teman sendiri kok minta gratis itu namanya ndak nushin Pak. Tidak menginginkan kebaikan untuk saudaranya, menginginkan rugi saudaranya. Ya, bukan menginginkan kebaikan dan untung untuk saudaranya. Jadi sahabat itu ribut jadi pembeli, ribut karena mau nambahi Pak. Yang jualan tuh ndak mau ditambahi Pak. Yang jualan ndak mau ditambahi, pembelinya ngotot mau nambahi, tengkar Pak. Ini kan tengkar. Ini jual belinya orang soleh Pak. Ini, kalau baca kayak gini itu kita tuh baru sadar kalau kita itu terlalu pede menganggap diri kita sudah baik Pak. Sudah merasa jadi orang baik itu kepedean, keterlaluan gitu. Wong masih bukan minta diskon namun minta gratis kok. Nah, kelas minta gratis. Kalau minta diskon lumayan, ini minta gratis. Coba bandingkan sama Jarir kita. Coba kita bandingkan dengan Jarir. Tidak ada apa-apanya, minta gratis sama nambahi lebih mahal. Nah, kalau dibandingkan kan jomplang sekali. Yang ini minta gratis, konco dewi, temen ngaji kok, nah, kan. Sama ini mau minta mau nambahi. Akhirnya karena jari maksa 600, akhirnya ya sudah 600 tidak apa-apa. 600 dirham tidak apa-apa. Pulang akhirnya bayar 600. Sampai di rumah itu dipikir-pikir Pak, masih kemurahan 600 tuh. Sampai di rumah itu dipikir 600 tuh kemurahan Pak. Balik lagi Pak, Mas kemurahan Mas, 600 dirham itu kemurahan. Tak tambah jadi 700. Tak tambah jadi tengkar lagi Pak, nambahi ya. Ribut lagi. Ini harus dipaksa-paksa. Ini tomponan, kan? Tak tambahi, tolong diterima. Nggak mau nerima, utuh lagi Pak, tengkar lagi. Nah, singkat cerita Jarir menang 700, mau ditambahi jadi 700. Pulang Pak, membawa kudanya itu, dikomentari orang. Ini beli berapa? Harganya 700. Wah itu terlalu murah itu 700. 800 itu harusnya. Kemurahan itu. Balik lagi Pak, cari lagi Pak. Dicari lagi. Dipaksa lagi. 800. Tak saya tambahin 100 lagi. Utuh lagi Pak. Ribut lagi. Ribut mau nambahin duit Pak. Yang ini ribut, pembelinya itu ribut nambah duit, nah, pedagangnya ribut gak mau ditambahin duit Pak. Ini kok kayak gak doyan duit ya Pak ya. Pakai ribut nih, nambah duit kok gak ada pelit sama duit, sama gak doyan sama duit. Tengkar lagi, singkat cerita Jarir menang jadi 800. Bayangkan Pak, dari 400 dirham itu jadinya kesimpulan akhirnya 800 dirham. Ya, 800 dirham naik 100% gara-gara siapa Pak? Gara-gara pembeli. Nah, itu contoh wa nushin likulli muslim. Menginginkan yang terbaik untuk orang lain. Kalau kawannya itu bisnis, kawannya itu jualan, ya pengen supaya kawannya untung, bukan supaya kawannya rugi. Jangan pikirannya diskon, konco dewe,
teman sendiri. Namun semangatnya adalah ngelarisi, semangatnya kemudian memberikan untung. Itu orang soleh, Pak. Orang soleh yang sungguhan itu seperti itu. Itu orang soleh asli itu seperti itu tadi, Pak. Kalau kita kayaknya baru imitasi aja ini. Orang solehnya imitasi. Pikirannya masih diskon, pikirannya masih gratis, konco dewe gitu. Yaitu nushin, menginginkan kebaikan dan yang terbaik untuk saudaranya. Nah, maka ada yang namanya shadiq, ada yang namanya sahabat, dan ada yang namanya nasih. Orang yang menginginkan kebaikan. Nah, apa bedanya? Kata Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala dalam masalah orang yang ada di sekitaran kita ini, yang jadi teman satu pengajian, satu masjid dan yang lainnya. Beliau katakan, tidak semua kawan itu nasih. Namun semua nasih itu pasti kawan. Minimal dia kawan dalam masalah yang dia menginginkan kebaikan itu untuk kawannya. Nah, apa itu? Maka level yang bagus, orang itu jadi shadiqun nasih, kawan yang nasih. Nah, apa itu nasih dalam berinteraksi dengan orang lain? Nah, apa definisi nasihat dan apa itu, kapan kita itu menjadi orang yang nasih? Kata beliau, ketika seorang itu hatinya susah dengan semua yang merugikan orang lain, hatinya tidak nyaman, hati ini tidak srek setiap hal yang merugikan orang lain. Ini kalau ini bikin rugi teman saya, nggak srek, bukan senang. Kalau ini merugikan tetangga saya, nggak nyaman, ada yang ganjel. Itu nasih. Orang yang kesusahan, orang yang hatinya tidak nyaman dengan semua yang membahayakan orang lain. Baik orang lain tersebut hatinya juga tidak nyaman ataupun hatinya biasa-biasa saja. Namun yang jelas dalam pandangan dia, dalam pandangannya ini merugikan. Ini merugikan. Orang itu nyantai, orang itu nyaman, orang itu happy-happy saja, biasa saja, atau dia juga merasa rugi, itu tidak masalah, itu tidak dilihat. Jadi seorang yang nasih itu seorang yang sensitif. Dia itu perasaannya hidup. Ini bukan orang yang perasaannya mati. Orang yang perasaannya hidup. Sehingga dia merasa menilai, oh ini merugikan orang, masa saya lakukan? Meskipun dia sih biasa-biasa saja. Contohnya seperti Jarir tadi, Pak. Orang itu biasa saja, dibeli 400 itu memang permintaannya. Dibeli 400 dirham itu memang permintaannya. Tapi Jarir menilai dia nggak nyaman, cuma bayar 400. Karena ini merugikan. Maka ditambahin. Jadi 500. 500 itu orangnya udah senang, udah tambah 100. Tapi Jarir menilai, enggak, ini merugikan. Oh, barang bagus kayak gini, kenapa dijual semurah itu? Kenapa dijual semurah itu? Maka dia tidak nyaman. Ini nasih. Hatinya tidak nyaman, hatinya tidak bisa plong karena ada sesuatu yang merugikan orang lain.
Dan sehingga seorang yang nasih itu dia senang, gembira, plong hatinya, nyaman dengan semua yang itu manfaat bagi orang lain. Baik orang lain itu merasa gembira dengannya ataupun dia malah sedih dengannya. Fahada syartun fin nasihati, ini syarat supaya menjadi seorang nasih. Hati kita susah ketika ini merugikan orang lain, baru hati itu plong kalau ini sudah bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Maka nasihat itu adalah derajat lebih dari sekedar sahabat. Kemudian poin yang keempat, sisi negatif dari nasihat. Kata Ibnu Hazm rahimallahu ta'ala, sebagian nasihat, nasihat dalam artian saran, masukan gitu, sebagiannya itu sulit dibedakan dengan namimah. Maka kita harus, padahal kontras sekali Pak. Nasihat itu berpahala. Salah satu hak seorang muslim, idastan sahaka fansahu. Jika dia minta saran, tak nasihat, nasihati dia. Namimah dosa besar. Kan kontras sekali. Dosa besar kan bukan dosa kecil, dosa besar. Nah, ini juga ganjaran besar. Ganjaran besar itu bisa jadi dosa besar. Ngeri ya. Pahala besar, ganjaran besar itu bisa jika salah sedikit karena tipis. Jika salah sedikit bisa jadi dosa besar. Ini penting ini. Dipelajari ini ilmu penting sekali. Meleset dikit jadi bukannya dosa besar. Di rel yang benar jadi ganjaran besar. Kata beliau, sebagian bentuk nasihat, ngasih masukan, ngasih wejangan, itu sulit dibedakan dengan namimah. Kecuali orang yang pandai membedakan tentunya. Contohnya adalah contoh yang bisa nasihat jadi namimah. Sumber pahala tiba-tiba berubah jadi sumber dosa. Siapa yang mendengar seseorang jelek-jelekkan orang lain, A jelek-jelekkan B, yang dalam hal ini A zalim sama si B, gini. Atau A punya rencana jelek terhadap B. Rencana jelek terhadap B. Maka seandainya info ini kita sembunyikan, tidak kita sampaikan kepada B, padahal ada orang yang mau berencana berbuat jahat, berbuat buruk kepada B, kita sembunyikan, kita simpan. Kata Ibnu Hazm, kanal katimu lidzalika zaliman madmuman. Kalau kita simpan, maka kita ikut zalim. Kita ini statusnya zalim, madmum, zalim dan tercela. Jadi ada orang yang ngata-ngatai A, ngata-ngatai B, jelek-jelekkan B, habisi B, membunuh karakternya B, atau punya rencana jahat dengan B. Kita simpan, kita dosa. Ini kata Ibn Hazm, kita zalim, tercela, artinya kita dosa. Kemudian opsi yang pertama disimpan. Opsi pertama disimpan. Jawaban ulama apa? Zalim, tercela, berarti dosa. Opsi yang kedua, ya sudah, kita bocorkan,
kita sampaikan kepada si B, A punya rencana jahat kepadamu, hati-hati. Dia punya rencana begini. Kita menginformasikannya provokatif. Menginformasikannya provokatif. Nah, gara-gara informasinya informasi provokatif kita sampaikan pada B, maka B marah luar biasa. Sebelum itu terjadi, maka dia bikin aksi pembalasan atau bahkan dia melakukan pembalasan. Yang pembalasannya ini berlebihan dari yang semestinya. Berlebihan dari kadar yang semestinya. Rencana pembalasannya atau pembalasannya yang mau dilakukan atau yang dilakukan oleh B itu kadarnya berlebihan. Sehingga B zalim sama A jadinya. Sekarang berubah. Karena ini gara-gara bahasa provokatif kita, ini marahnya luar biasa, balesnya overdosis. Jadilah B zalim kepada A gara-gara kita. Kita yang jadi gara-garanya. Karena laisa minal haq, karena bukanlah bagian dari kebenaran. Maka bukanlah satu hal yang benar mengkisos orang zalim lebih dari kadar kezalimannya. Maka ketika kisos kepada orang zalim itu lebih dari kadarnya, maka orang yang semula terzalimi itu berubah menjadi zalim. Sehingga terus gimana? Disembunyikan dosa, disampaikan, nanti kita jadi penyebab dosa juga, kita dapat dosanya juga. Disimpan, kita dosa, kita zalim. Disampaikan, B marah, over, B jadi zalim, kita sebabnya, kita juga dapat dosanya juga. Terus gimana? Yang aman, yang benar itu gimana? Fatakhalus min hadal babi, maka cara selamat dalam kasus ini adalah so'bun, sulit Pak. Ulama saja sudah bilang sulit Pak, apalagi kita yang bukan ulama. Yang ulama saja bilang fatakhalusu min hadal babi so'bun illa ala dawil ukuli, terbebas dari dosa dalam masalah ini sulit kecuali orang yang betul-betul cerdas, betul-betul berakal. Terus cara cerdas orang berakal seperti apa? Wa ra'yul aqili fi misli hadza, dicontohkan. Ini contoh, enggak harus mirip. Contoh orang berakal itu sebagai berikut. Simpan baik-baik, rekam baik-baik ucapan A kepada B atau ucapan A tentang B, tapi tanpa menyampaikan kepada B apa yang dikatakan oleh A. Kenapa tidak disampaikan? Supaya tidak larut. Orang itu sering kalau ngomong itu larut. Kalau larut jadinya overdosis jadinya zalim. Kalau zalim, binasa kita, artinya dosa kita. Nah itu kalau itu kalau omongan jelek, A itu mencaci maki B begini. Maka kalau jenis ini, jenis cacian, mencaci, celaan, itu disimpan saja. Tanpa menyampaikan apa yang dia katakan.
Karena inilah orang yang berakal. Orang berakal mengatakan, cara berpikir orang yang berakal ini kalau disampaikan orang ngomong itu seringnya tambah daripada berkurang. Stop itu sulit. Karena syahwat bicara itu luar biasa. Syahwat berbicara itu luar biasa. Ada namanya syahwat berbicara. Itu mengendalikannya itu sulit. Sehingga orang itu belajar bicara itu cukup 2 tahun. Bisa pintar ngomong. Bayi udah pintar ngomong 2 tahun, 3 tahun udah pintar ngomong. Namun orang soleh terdahulu mengatakan, saya belajar diam itu 30 tahun. Belajar diam 30 tahun. Belajar bicara 3 tahun cukup, Pak. Bayi itu sampai jadi 3 tahun udah nyocos pintar ngomongnya. 3 tahun cukup. Orang soleh terdahulu belajar diam, berhenti pas sesuai porsi. Kalau tidak perlu ngomong, tidak ngomong. Kalau nggak perlu komentar, tidak komentar. Menahan syahwat berbicara itu latihannya 30 tahun. Itu luar biasa, Pak. Ini mengendalikan syahwat berbicara. Itu ujian nggak lulus-lulus, Pak. Orang soleh terdahulu saja 30 tahun baru lulus. Kira-kira kita ini ya, berapa puluh tahun perlu belajar itu untuk bisa menjadi orang yang pintar diam. Makanya bahaya kalau syahwat berbicara itu dituruti, bahaya. Senangnya ini bablas, senangnya berlebihan. Kemudian yang kedua, tapi kalau yang kita dengar itu adalah tipu daya, rencana berbuat jelek, maka kewajiban kita adalah merekam betul-betul gimana tipu daya yang akan ingin dilakukan, dan kita simpen betul-betul. Namun nama orangnya tidak dibocorkan, disimpan betul-betul, dicatat betul-betul gimana rencana jahatnya, namun tidak dibocorkan nama orangnya. Wa ablig ma yaqdiru fi tahfidil makidi, sampaikan dengan sebaik mungkin, secerdas mungkin, dan sungguh-sungguhlah untuk kemudian menyimpan dan tidak menyebut nama orangnya. Jadi orangnya kita ingatkan, kita kondisikan supaya waspada dan hati-hati. Nanti kalau kondisi demikian di tempat semacam ini, hati-hati. Tapi tanpa nyebut nama orangnya. Maka semaksimal mungkin nama orangnya itu tidak disebutkan. Cuma kondisikan agar orang tersebut waspada dan hati-hati. Kemudian wa aman namimah. Adapun namimah yang sesungguhnya, namimah yang betul-betul namimah adalah melaporkan apa yang didengar, mimma la darara fihi alal muballaghi ilaihi. Menyampaikan, melaporkan kepada B perkataan A tentang B. Kita laporkan kepada B, padahal perkataan tersebut seandainya tidak disampaikan tidak berbahaya. Kata Ibnu Hazm, itu namimah yang sesungguhnya. Ketika kita di satu majelis, di satu forum mendengar komentar A kepada B, namun ini tidak bahaya. Itu tidaklah merugikan B. Tidak ada yang dikhawatirkan terjadi pada B. Nah, kita laporkan sambil nyebut namanya, si fulan itu gini-gini. Nah, itu namimah. Ya, masalah ya. Nasihat ulama untuk takut dosa. Untuk
Dia takut dosa. Meskipun itu tipu daya, rencana jahat. Nih, karena ketika kita nggak ingin membantu orang untuk berbuat jahat dengan nanti B nanti akan berbuat yang lebih jahat kepada si A, maka yang dibolehkan kita cuma mengkondisikan, menyampaikan isinya dan mengkondisikan si B tanpa bocorkan siapa itu yang akan berbuat jahat kepadanya dan berencana jahat dan buruk kepadanya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, poin yang kelima yang ingin disampaikan di majelis ini adalah tentang kadar mengulang-ulang nasihat. Kalau kita itu mau ngandani orang, mau memberi masukan, itu diulang-ulang itu sampai berapa kali? Itu ada panduannya, Pak. Ada panduannya. Nah, kata Ibnu Hazm rahimallahu taala, an-nasihatu marotani. Ngasih saran itu cukup 2 kali. Seperti talak ya Pak ya. At-talaku marotan itu bunyinya ayat Al-Qur'annya. Talak yang bisa rujuk itu 2 kali. Nih, maka kata Ibnu Hazm, an-nasihatu marotani, ngasih masukan orang itu cukup 2 kali. Kenapa 2 kali? Dari mana angka 2? Kata beliau, fal'ula fardun wa diyanatun. Ngasih nasihat pertama kali itu adalah fardun, itu kewajiban dan itu adalah takwa. Ini ada satu hal yang perlu kurang bagus kita ingatkan. Yang bagus itu begini-begini. Ini ada orang yang mau investasi di investasi bodong. Kita tahu ini investasi bodong. Kita temui, kita ngasih nasihat. Hati-hati. Mau nanam sawit kok jauh-jauh di Brazil. Mau ini nggak bisa dicek. Jangan-jangan bodong. Mau nanam jati, investasi tanam jati di Afrika. Hati-hati. Ya, banyak penipuan di zaman ini. Maka ini ngasih nasihat sekali itu fardun wa diyanatun. Itu tanda orang bertakwa dan itu kewajiban. Kemudian yang kedua, nasihat untuk yang kedua kalinya, wasaniyatu tanbihun wa tadhkirun. Nasihat dan saran yang kedua itu adalah mengingatkan. Itu tanbih, membuat sadar, membangunkan. Jangan bermimpi ini bahaya ini. Bangun, ini bahaya. Maka itu tanbihun, mengingatkan, membangunkan dan memancing kesadarannya. Nah itu sudah cukup 2. Kenapa tidak boleh ketiga? Ya, kata Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala, amma tsalitsatu fatawbihun wa taqri'un. Kalau kemudian nasihat kok sampai yang ketiga, itu namanya celaan. Itu namanya celaan dan itu namanya teguran keras. Itu membangunkan namun sambil ngucuk pakai air seember Pak. Jadi dia bangun terus nempelin kita. Jadi tidak menyadarkan kita. Namun malah kita yang dapat bahaya. Kita dianggap benci, kita dianggap menghalang-halangi. Karena kadarnya itu cuma cukup 2 saja. Kalau sampai ketiga itu kita dianggap menghambat, menghalang-halangi gitu.
Gimana kalau 3 masih ditambah ke 4? Nah, kata Ibnu Hazm, walaysa warada'alika ila tarakkul walitom. Kalau lebih dari 3, maka adanya ditendang sama ditempeleng. Ini kata Ibnu Hazm ini. Kalau sampai kemudian kita ngasih nasihat yang keempat, itu ditendang sama ditempeleng. Pokoknya udah sebel, bolak-balik kamu ini ngatur-ngatur saya. Nah ini arahan dari ulama di ngasih nasihat, saran pada saudara, pada kerabat, pada kawan, pada tetangga, lakukan 2 kali. Lakukan 2 kali, cukupkan dengan 2 kali. Kita sudah melaksanakan tugas, melaksanakan kewajiban. Tapi ini berlaku yang maksimal 2 itu kalau nasihat berkenaan dengan masalah duniawi. Ini nanti rugi, ini nanti berbahaya, ini nanti ini, itu tadi 2 kali. Kalau dia ngotot kekeh, ya sudah. Maka ngasih nasihat, saran, jangan nikah sama ini perempuan begini-begini, jangan mau dinikahi laki-laki ini laki-laki ini begini-begini. Itu cukup 2 kali. Kalau udah ngotot, sepertinya cinta buta, ya sudah. Ya sudah. Resiko ditanggung sendiri. Mungkin baru mau percaya kalau sudah merasakan sendiri. Nah, ini kalau untuk hal-hal yang bersifat duniawi, tidak kemudian berkenaan dengan masalah, bukan masalah dosa dan maksiat. Allahumma ila fi ma'ani diyanah, kecuali dalam masalah-masalah keagamaan. Kalau masalahnya itu maksiat, bukan masalahnya bahaya, bukan masalahnya merugikan, nanti hidup susah gitu. Tapi ini masalahnya dosa. Nah, kalau nasihat itu berkenaan dengan dosa, fal wajibu 'alal mar'i tirdadun nushi fiha. Maka kalau itu dosa, itu masalah agama, ya kewajiban yang tidak dikerjakan, larangan yang dilanggar, maka kewajiban seorang itu adalah mengulang-ulang nasihat dan saran dalam hal tersebut, baik radiyal al-mansuhu au sakhita. Baik yang dikasih saran dan nasihat itu dia senang atau malah marah-marah, besok diulangi lagi. Bisa marah-marah, besok diulangi lagi. Ta'adzan nasihu bidzalika aw lam yata'adza. Pemberi nasihat itu merasa nyaman dengan mengulang-ulang atau tidak merasa nyaman, itu semestinya diulang-ulang. Kemudian masalah ngasih saran, ngasih nasihat, berinteraksi dengan manusia, kita tidak akan lepas dari ngasih saran, ngasih nasihat, ngasih masukan. Di antara panduan penting dalam masalah memberikan saran dan nasihat, beliau katakan, wa idza nasata fansah sirran la jahran. Kalau memberi saran, masukan itu sembunyi-sembunyi, 4 mata, jangan terang-terangan di depan banyak orang. Kemudian idealnya memberi saran itu bi ta'ridin la tasrihin. Pakai bahasa kiasan, tidak perlu hindari bahasa vulgar. Karena kalau bahasa vulgar itu kesannya dikte, kesannya gurui. Kamu harusnya begini. Nah, jangan begini. Itu kan dikte. Itu kan dikte. Orang tuh nggak suka didikte. Orang itu tidak suka digurui. Apalagi dia seorang guru. Nah, ini saya biasa ngajari, mas diajari.
Nih, seorang ustadz misalnya, wah ya saya biasa yang nyeramai orang, saya diceramai. Maka nasihat yang bagus itu pakai bahasa kiasan, bukan to the point. Namun ya sekedar ngobrol, ya cukuplah kemudian Mbak ngobrolnya sampai di sini, namun kira-kira itu udah paham maunya itu sampai sana. Ngobrolnya itu sampai Banyuwangi saja Pak, ya, tapi orang tuh ngerti maksudnya itu sampai Bali gitu. Bolanya itu ya sekitar Banyuwangi saja, tapi orang tuh orang tuh paham kalau yang dimaksudkan itu, nah itu lebih dari itu. Nah ini yang ini umumnya kalau orang tuh asal ya asal itu perasaannya ndak mati, pinter dikit nggak usah banyak-banyak, nah itu mestinya mestinya paham. Tapi kalau bahasa kiasan itu sama sekali ndak paham, nah ini memang perlu ini orang kebutuhan khusus Pak, ini orang berkebutuhan khusus, ya lain kita. Kalau ini kita bicara orang normal, kita bicara orang normal. Kalau bicara orang normal harusnya cukup dengan bahasa kiasan, ngerti. Karena bahasa vulgar itu mempermalukan, meskipun itu cuma berduaan. Itu bahasa vulgar itu mendikte, menggurui dan mempermalukan. Tapi kalau pakai bahasa kiasan, nah maka beliau ngerti ya kasus saya. Kayaknya beliau ngerti kayak kasus saya. Kayaknya gitu. Karena memang bahasanya bahasa kiasan. Maka syarat dari Ibnu Hazm, gunakan bahasa kiasan, bukan bahasa to the point, bahasa vulgar. Illa kecuali tadi orang yang berkebutuhan khusus, kecuali jika orang yang diberi nasihat tidak paham kalau pakai bahasa kiasan, pakai bahasa isyarat. Ya ketika itu maka ya harus to the point. Ini loh, nah kita. Kemudian kembali diulang, Ibnu Hazm mengatakan walatan ala syartil qabuli minka. Kalau memberi syarat nasihat itu jangan mengharuskan untuk diterima. Dan orang memberi saran, memberikan nasihat, memberikan masukan itu prinsipnya adalah sebagaimana ungkapan sebagian ulama, kalami mu'lim la mulzim. Perkataan, omongan, saran, nasihatku itu informatif dan bukan memaksakan. Sekedar memberikan informasi, ada sisi yang lain sisi pandang yang lain yang belum diketahui. Ini loh saya kasih informasi. Ada sisi pandang yang lain. Anda menilai ini manfaat. Saya kasih sisi pandang bahayanya hal ini. Begini. Informatif nasihat itu. La mulzim tidak, bukan pemaksaan. Harus begini, tidak. Maka kalau yang memberikan nasihat, ya sudah ngasih nasihat. Jangan ditanya-tanyain. Nasihatnya sudah dilaksanakan belum? Sudah ada progres berapa persen? Nah, jangan ditanya progresnya. Ikhlas saja lillahi ta'ala. Nasihat itu. Sehingga tidak ada kemudian pengecekan progres sekian persen. Ini bukan proyek Pak. Ini nasihat. Sehingga maka tadi yang namanya nasihat itu sembunyi-sembunyi, pakai bahasa kiasan, jangan vulgar, jangan harus paksa orang itu harus menerima nasihat yang kita sarankan. Maka ini 3 unsur penting dalam nasihat. Jika unsur ini dilanggar, kata Ibnu Hazm, fa idza ta'adaita hadil wujuha, jika 3 kriteria di atas Anda langgar, fa anta zalim, Anda zalim, la nasih, Anda bukan pemberi nasihat, Anda orang yang kejam. Ini Anda orang yang kejam, bukan pemberi nasihat, Anda orang yang kejam.
Wa talibu ta'ati wa mulkin la mu'ati haqqi amanatin wa ukhuwatin. Maka jika Anda, terutama di poin yang terakhir, jika Anda itu ngasih nasihat maunya dilaksanakan, harus dilaksanakan. Ditanyain setiap hari progresnya. Maka ini namanya, kata Ibnu Hazm, namanya Anda ini adalah orang yang mencari ketaatan dan kekuasaan, bukan orang yang menunaikan hak persaudaraan dan amanah. Walaysa hadza hukmul aqli. Tidak seperti ini cara memberi nasihat menurut akal sehat. Namanya saja masukan. Ya, terjemahnya dalam bahasa Indonesia masukan, saran. Bahasa Arabnya nasihat. Kok kemudian harus dilaksanakan. Maka tidak seperti ini hukum akal sehat. Bahkan wala hukmu shadaqati. Bukan seperti ini konsekuensi persahabatan. Kalau sahabat itu ngasih nasihat, tapi kan nasihatnya jangan maksa kayak gitu. Lakin hukmul amiri ma'a ra'yatihi. Tapi kalau nasihat itu dituntut harus dikerjakan, ini namanya putusan penguasa sama rakyatnya, bukan teman sama temannya. Wasayyidi ma'a abidi. Ini namanya putusan pemilik budak kepada budaknya, harus gitu. Tapi kalau cuma teman sama teman, ya kalau informasi yang saya sampaikan itu masuk, bagus, cocok, silakan. Kalau enggak ya gimana lagi, monggo. Nah, risiko ditanggung sendiri, risiko tanggung sendiri. Kemudian masih nasihat beliau, jika engkau memberi nasihat, berilah nasihat di tempat sepi, wa bikalamin layyinin, dengan tutur kata yang lembut. Kemudian jangan ceritakan cacian orang yang berbicara kepadamu kepada orang lain. Nanti jadinya engkau menjadi namam. Ini berat Pak ya. Ketika engkau memberi masukan, memberikan saran sama orang, dia nggak terima, marah-marah, nyaci maki kita. Kata Ibnu Hazm, caci makinya jangan ceritakan sama orang, dikonsumsi pribadi, Pak. Ditelan sendirian, pahit padahal, telan sendirian, jangan ceritakan. Kenapa? Kalau engkau ceritakan pada orang lain, maka engkau pelaku namimah. Jadi orang lain tuh, kayak gitu toh orang itu toh, ngomongnya sekasar itu toh omongannya toh. Saya kira lembut, udah ngaji kalem, nyatanya seperti itu toh. Wah gitu. Maka jadinya namimah, mengadu domba. Fa'idha khosanta kalamaka, jika engkau berkata-kata yang kasar ketika memberikan nasihat, maka ini namanya provokasi dan membuat orang lari. Padahal Allah Ta'ala berfirman pada Musa dan Harun, faqula lahu qawlan layyina, katakanlah kepada Fir'aun perkataan yang lembut. Dan Nabi SAW bersabda, la tunafiru, jangan buat orang lain kabur dan takut dengan kebaikan. Kemudian beliau ulangi lagi, jika engkau memberikan nasihat dengan syarat harus diterima, fa'anta zalimun, maka orang yang maksa nasihat saya, saran saya, ini saya ngasih nasihat lu, ini seakan-akan ada tekanan supaya harus diterima dan dilaksanakan. Maka jika Anda mensyaratkan memberi nasihat itu syarat yang harus diterima, fa'anta zalim, Anda adalah orang yang zalim. Karena ingat,
Boleh jadi Anda keliru dalam saran Anda. Pengetahuan manusia yang terbatas. Boleh jadi Anda keliru dalam saran yang Anda berikan, maka kalian dipaksa harus diterima, maka artinya Anda menuntut untuk agar kesalahan Anda itu diterima, dan yang benar malah tidak diterima. Nah, kemudian poin selanjutnya keterbatasan waktu, saya sambung dengan bersyukur kepada Sang Pencipta dan berterima kasih kepada manusia. Di antara akhlak mulia dalam Islam adalah berterima kasih pada manusia. La yashkurullaha ma la yashkuru an-nasa. Tidaklah bisa bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Maka ini akhlak yang luar biasa. Dan tidak berterima kasih kepada kebaikan orang itu bisa jadi sebab masuk neraka. Karena Nabi sampaikan bahwasannya yang menjadi sebab mayoritas penghuni neraka itu perempuan, kata Nabi, karena kufrul ashiri, kufrul mun'imi, tidak berterima kasih dengan kebaikan suami. Maka ini masalah gawat, tentang masalah berterima kasih kepada manusia. Nah, gimana itu berterima kasih kepada manusia? Sebelumnya beliau katakan syukrul mun'imi fardun wajibun. Berterima kasih dengan kebaikan orang yang berbuat baik kepada kita atau sangat berbuat baik dalam kehidupan kita, itu fardun wajibun, satu kewajiban. Sebuah kewajiban. Nah, caranya gimana? Caranya gimana? Ini tentu ditujukan kepada orang yang kebaikannya betul-betul berkesan, bukan hanya kebaikan kecil, namun kebaikan yang kebaikannya itu kebaikan besar. Ini kalau saya kasih nomor, maka berterima kasih kepada manusia, berbuat baik kepada manusia itu bentuk realnya itu ada, bentuk lengkapnya itu ada 8 poin. Baru seorang itu disebut berterima kasih dengan kebaikan manusia. Tahu terima kasih, tahu jasanya orang yang berjasa dalam hidupnya. Itu ada 8 langkah. Yang pertama, wa inna madzalika bil muqaradah lahu. Berbuat baik kepada manusia itu adalah dengan membalas apa yang beliau lakukan dengan semisal apa yang beliau lakukan atau lebih baik. Berupaya untuk membalas kebaikannya dengan yang semisal atau yang lebih baik. Kemudian yang kedua, summa bi tahammumi bi umuri. Kemudian yang kedua adalah kemudian merasa dengan keadaan beliau. Jadi punya rasa dengan keadaan beliau. Beliau dulu ketika longgar pernah menolong kita luar biasa. Ini anak sakit harus operasi, tidak ada biaya, tidak ada semua orang ya. Ini saudara macam-macam keluarga tidak ada yang ngasih biaya, beliau ngasih biaya.
suatu kebaikan yang tidak boleh dilupakan. Maka kalau bisa dibalas yang semisal. Yang kedua adalah kita pun merasa dengan keadaan beliau. Jangan kemudian tidak punya perasaan biasa-biasa saja. Kemudian yang ketiga, wa ta'anni bi husni difa'i anhu. Ketika sebagai bentuk membalas kebaikan jasa orang yang berjasa adalah pelan-pelan husni difa'i anhu, berupaya untuk membela beliau kalau beliau ada masalah dengan pembelaan yang bagus. Dan bukanlah pembelaan yang bagus membenarkan apa yang kesalahan beliau, bukan. Namun orang itu kemudian dibela supaya proporsional. Ya, tidak ada orang yang nggak punya salah. Tidak ada orang yang tidak punya kesalahan. Tidak harus kita benarkan, karena itu tidak boleh. Namun berilah pembelaan yang bagus. Ya, jangan overdosis seperti itu, jangan hiperbol semacam itu, jangan kemudian kesannya beliau itu jelek 100%. Namun ya kesalahan yang wajar pada umumnya orang, ya bisa salah semacam ini. Kemudian yang keempat, bil wafa' lau hayyan wa mayyita. Terjemah bebasnya itu adalah setia dengan beliau baik ketika masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Terjemah bebasnya dari saya adalah tidak pernah melupakan kebaikan beliau ketika beliau masih hidup ataupun setelah meninggal dunia. Maka disebut nama fulan, kemudian kita ketemu sama orang ternyata dia adalah anaknya fulan. Fulan itu sudah meninggal dunia. Dia dulu orang yang berjasa dalam hidup kita. Punya peran penting dalam kehidupan kita. Nah, maka karena disebut namanya, maka tidak lupa dengan kebaikan orang tuanya. Maka pada orang ini kita bisa melakukan apa? Ini statusnya hanya anaknya. Min sakotin wa ahli kadalik. Misalnya dan ditujukan juga pada orang-orang yang punya hubungan dengan beliau, misalnya keluarganya. Itu bagian dari berterima kasih dengan kebaikan manusia. Kemudian yang kelima, tsumma bitamati ala wuddihi wa nasihatihi. Kemudian larut, memiliki demikian larut dalam mencintai beliau, mencintai orang yang berjasa. Kan aneh, ada orang yang sangat berjasa dalam hidup kita namun dibenci, itu kan aneh. Terima kasih dengan orang yang berjasa dalam hidup kita adalah cintai dia. Dia yang pernah nolong kita ketika kita tidak punya rumah, ketika kita tidak punya pekerjaan. Atau kemudian orang yang berjasa itu adalah guru ngaji kita yang ngajar kita dari nol, sehingga kita sekarang sudah jadi pintar dan lebih pintar daripada gurunya. Makanya orang yang berjasa dalam hidup kita. Dulu saya bisa baca Quran lewat beliau. Kemudian bisa tahu ini dan itu lewat beliau. Maka di antara bentuk berterima kasihnya adalah mencintainya. Mencintai orang yang demikian berperan dalam kehidupan kita. Yang keenam, wa nasri mahasinihi bisidqi. Menyebarluaskan kebaikannya dengan kejujuran, nggak bohong. Itu memang kebaikannya diceritakan, disebarluaskan, dijadikan sebagai bahan cerita. Kemudian yang ketujuh, wa tayyi masawihi ma dumtahaya. Lipat segala kejelekannya terutama ketika beliau masih hidup. Terutama ketika beliau masih hidup.
Kemudian yang kedelapan yang terakhir, wa tauritsu dzalika aqibaka wa ahla uddika. Wariskan hal itu semua kepada anak keturunanmu dan orang-orang yang punya hubungan spesial, punya posisi yang spesial di hatimu. Nah, ini 8 poin orang yang betul-betul berterima kasih dengan kebaikan manusia. Ini. Orang yang kemudian betul-betul terhindar melaksanakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yaskurullaha man la yaskuru an-nasa. Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia. Namun sekali lagi, yang tadi sudah disinggung, walaysa minas syukri, namun bukanlah bagian dari berterima kasih dengan kebaikan orang lain adalah membantu orang lain untuk berbuat dosa atau tidak memberikan nasihat dalam hal-hal yang merusak dan berbahaya untuk agama atau dunianya. Kemudian poin selanjutnya yang ingin saya sampaikan sebagai poin yang terakhir di pertemuan kita kesempatan sore hari ini, anutku bi uyubin nasi laisa nasihatan. Membicarakan kejelekan orang itu bukan nasihat. Ketahuilah dengan yakin bahwasanya tidak ada manusia yang selamat dari kekurangan. Semuanya punya kekurangan kecuali para nabi salatullah wassalamu alaihim. Dan siapa yang tidak tahu kekurangan dirinya, dialah orang yang tidak bernilai. Ini kekurangan dirinya itu tidak tahu, dia lihat dirinya itu sudah sempurna. Tidak bisa melihat kalau dirinya itu punya kekurangan. Ini orang yang tidak bernilai. Sampai-sampai walaysa tahu manzilatun minadana, tidak ada di bawahnya kedudukan yang lebih jelek. Ini daripada orang ini, yaitu orang yang tidak tahu kekurangan dirinya. Oleh karena itu selamatkan diri dengan mencoba mencari kekurangan diri, kemudian sibuk dengannya, sehingga dan sibuk dengan kekurangan diri, sehingga tidaklah kemudian malah ujub dengan diri. Kalau orang itu tidak sibuk dengan kekurangan diri, seringkali akan ujub dengan dirinya sendiri. Kemudian satu hal yang menarik, Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala menyampaikan, aku tidak mengetahui, mendengar secara tidak sengaja, maksudnya mendengar kejelekan orang itu mengandung sifat terpuji kecuali satu. Kalau kita dengar kejelekan seseorang, kekurangan seseorang itu, mendengar kejelekan kekurangan orang itu tidak ada sisi terpujinya kecuali satu hal saja, yaitu al-iti'ab bima yasmul mar'u minha, mengambil nasihat dan pelajaran darinya, dari kasus orang lain. Seperti itu berbahaya, seperti itu mengerikan. Akhirnya kemudian dijauhi dan berupaya untuk menghilangkan hal tersebut pada dirinya. Nah, itu kalau mendengarkan aib orang, kejelekan orang, itu tidak ada yang terpuji kecuali satu. Dari situ diambil pelajaran, diwaspadai, dihindari. Wa amma nutku bi uyubin nas, adapun membicarakan aib orang, membicarakan kejelekan orang, membicarakan kekurangan orang, fa'aibun kabir, maka ini satu hal yang memalukan, tidak pernah boleh sama sekali. Maka ada kewajiban untuk menjauhinya, kecuali dia memberikan nasihat pada orang yang diprediksikan akan memberikan gangguan-gangguan atau akan tertimpa gangguan dan mara bahaya.
Ya, maka bedakan antara mendengar kejelekan orang sama membicarakan kejelekan orang. Kalau membicarakan kejelekan orang itu tidak ada positifnya. Yang bisa ada positifnya itu adalah mendengar kejelekan orang. Kita akan bisa mendapatkan manfaat jika ada pada diri kita satu ciri yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, as-sa'id man wa'idha bi ghairihi. Orang yang berbahagia adalah orang yang mengambil pelajaran dari kasus dan kejadian yang menimpa orang lain. Orang yang celaka adalah orang yang tidak percaya kecuali setelah mengalami sendiri. Itu orang celaka. Wah, apa ini bahaya, tidak percaya. Ini nanti setelah mengalami sendiri, kesandung sendiri baru, oh iya betul ini berbahaya. Maka ini ciri orang yang celaka. Adapun ciri orang yang berbahagia dan beruntung adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari kasus yang dialami oleh orang lain. Oleh karena itu ada satu manfaat ketika kita mendengar dan mengetahui kejelekan orang. Manakala kita adalah orang yang mengedepankan kita depankan pertimbangan yang baik. Oh semacam ini buruk, semacam ini jelek, harus saya hindari, harus saya waspadai. Demikian kurang lebih yang bisa disampaikan dalam kesempatan sore hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Mudah-mudahan kehadiran Bapak dan Ibu sekalian di tempat ini Allah jadikan dan Allah catat sebagai amal soleh pemberat timbangan kebajikan Bapak dan Ibu sekalian di hari tidaklah bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih dan amal soleh. Ya, terima kasih atas perhatian dan perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.